Bismillahirrahmanirrahim. Syubhat yang kelima, mereka mengatakan kelompok mereka eksklusif, hanya mau belajar kepada kelompok mereka saja. Jawabannya jemaah sekalian, pertama, kalau yang dimaksud hanya mau belajar di majelis mereka dan tidak mau belajar di majelis ahlus sunnah yang lain, betul, itu salah. Itu tidak benar. Fanatik kepada seorang guru, fanatik kepada satu majelis, tidak mau belajar kepada ahlus sunnah yang lain. Tapi kalau yang dimaksud adalah tidak mau belajar pada selain ahlus sunnah, maka itu benar. Itulah manhaj ahlus sunnah yang sebenarnya. Memilih guru dalam belajar, tidak mengambil ilmu, tidak belajar dari selain ahlus sunnah wal jamaah. Itu sepakat para ulama ahlus sunnah. Sebagaimana dinukil dari banyak ulama. Ulama salaf dahulu mengatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Maksudnya ambil dari ahlus sunnah, bukan dari golongan-golongan yang sesat. Apa dalilnya jemaah sekalian? Dalilnya sangat banyak. Di antaranya surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyakit, maka mereka akan mencari yang mutasyabih, yang belum jelas, yang masih bisa diutak-atik atau dibawa ke kiri dan ke kanan. Apakah itu ayat atau hadis atau ucapan ulama? Seperti yang kita contohkan tadi, ucapan Ibnu Taimiyah setelah dipotong kelihatannya bisa dibawa ke kiri dan ke kanan. Maka mereka itu orang-orang yang hati mereka ada penyakit. Kenapa mereka melakukan itu? Ibtigha'a ta'wili, ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Untuk membuat kesesatan atau menyesatkan orang dan mencari-cari takwilnya yang menyimpang. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan tentang ayat ini, fa idza ra'aital ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika sammallah fahdharuhum. Kalau kamu lihat ada orang-orang yang mencari-cari yang mutasyabih, yang tidak jelas, untuk membuat fitnah atau menyesatkan orang, atau mencari-cari takwilnya yang menyimpang, maka mereka itulah yang Allah ingatkan dalam ayat ini. Fahdharuhum, jauhi mereka. Kata Nabi SAW, jauhi mereka. Apakah itu bermakna kita boleh belajar kepada mereka? Tentu tidak. Jauhi mereka. Siapa yang Allah maksudkan dengan orang-orang yang mencari ayat-ayat yang belum jelas? Belum jelas maksudnya bagi sebagian orang, dan masih bisa dibawa ke kiri dan ke kanan. Kalau dilihat dari lafaznya, dia masih bisa seenaknya untuk menyesatkan orang dengan cara mentakwilkan ayat itu. Masih bisa dibawa ke kiri dan ke kanan. Maka beliau berikan contoh. Contohnya adalah mereka yang menafsirkan istiwa Allah di atas arsy tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan istiwa Allah di atas arsy adalah al-ulu wal istiqrar. Tinggi di atas segala sesuatu, di atas arsy-Nya, tanpa membutuhkan arsy-Nya sedikit pun, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Lalu mereka tafsirkan macam-macam. Mereka katakan kalau Allah di atas arsy berarti Allah bertempat. Kalau bertempat sama dengan makhluk, kan masih bisa mereka bawa kemana-mana.
Itu namanya orang-orang yang hati mereka ada penyakit. Penyakit apa? Kesesatan. Penyakit syubhat. Cari-cari ayat seperti ini bisa ditakwilkan untuk menyesatkan. Itu yang Allah maksudkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Yang Nabi SAW mengatakan, fahdharuhum. Hati-hati dengan mereka, jauhi mereka. Pada akhirnya mereka menafsirkan maksud di atas arsy bukan istiwa, bukan di atasnya, tetapi maksudnya berkuasa. Maksudnya berkuasa. Penafsiran yang tidak dikenal salaf, bahkan tidak pula dikenal oleh ahli bahasa Arab. Dan bahkan istilah penafsiran istiwa yang mereka katakan berkuasa, itu maknanya berkuasa setelah menguasai. Itu dalam bahasa Arab, berkuasa setelah mengalahkan. Memangnya Allah mengalahkan siapa baru bisa berkuasa di atas arsy? Lalu pada akhirnya berkembang lagi. Kalau begitu di mana Allah? Setelah mereka merubah istiwa menjadi istilah atau istawa istaula, berkembang lagi. Di mana Allah kalau begitu? Maka mereka terbagi menjadi 3. Ada yang mengatakan Allah di mana-mana. Ada yang mengatakan Allah menyatu dengan makhluk. Ada yang mengatakan Allah tidak di mana-mana. Bingung mereka. Entah mau berkata seperti apa lagi. Ini jemaah sekalian, contoh yang harus dihindari dalam menuntut ilmu. Orang-orang yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-7. Kemudian dalam hadis Abu Umayyah Al-Jumhi radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Ibnul Mubarak dalam kitabnya Az-Zuhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyrati sa'ah ayyul tamasal ilmu indal asagir." Sesungguhnya di antara tanda hari kiamat, yaitu tanda manusia semakin buruk, ilmu itu diambil dari orang-orang kecil. Imam Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala menafsirkan, yang dimaksud dengan al-asagir, orang-orang kecil itu adalah ahlul bidah. Maka tidak boleh mengambil ilmu dari mereka, tidak boleh belajar dari mereka. Ini dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, dan masih banyak dalil dan sepakat ulama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kalau maksud tidak mau belajar kepada kelompok mereka adalah selain ahlu sunnah, itu benar, itu manhajus salaf. Tapi kalau yang dimaksudkan tidak mau belajar kepada ustadz sunnah yang lain, itu salah.